episode 1, Pertemuan. Selamat mendengarkan. Dianggap sebagai pembawa sial, Kansa dikirim ke desa oleh sang ayah, karena perkataan salah satu peramal yang mengatakan bahwa Kansa adalah pembawa sial. Kansa memiliki ibu tiri dan 2 saudara tiri. Maharani, ibu tiri Kansa memiliki latar belakang sebagai ratu film terpopuler, sangat pandai bermain trik. Status awalnya hanyalah wanita simpanan ayah Kansa, lalu sekarang malah berhasil menjadi istri sahnya. Di kota Palembang, di rumah utama Iswara, nampak perdebatan sengit sedang terjadi. Ini adalah perdebatan tentang perjanjian nikah antara 2 keluarga yang telah diputuskan oleh generasi yang lebih tua. Pernikahan diatur dengan keluarga salah satu keluarga besar dari 4 keluarga besar yang ada di Palembang. Seharusnya, ini adalah hal yang menggembirakan, karena salah satu anak perempuan dari keluarga Iswara akan menikah dengan salah satu tuan muda berkuasa besar di Palembang. Namun, Maharani tidak rela jika putri kandungnya harus menikah dengan pria yang sakit-sakitan. Tuan muda yang dijodohkan adalah Leon Sebastian, yang diketahui tengah mengidap penyakit yang sangat parah, dan keluarga Sebastian menginginkan agar Leon Sebastian memiliki keturunan. Karena itulah pernikahan ini diaturkan. Karena sakit, selama ini tidak pernah ada yang tahu bagaimana rupa Leon Sebastian, yang selama ini terisolasi tinggal di Villa Anggrek. Tidak mau, Jihan tidak mau menikah dengan pria cacat itu, protesnya. Bu, aku ini cantik loh. Masa ibu begitu tega menikahkan aku dengan Leon? Ujar Jihan. Lalu kita harus bagaimana? Tetua keluarga sudah memutuskan salah satu anak perempuan dari keluarga Iswara harus menikahi Leon, tanya Maharani lirih. Mereka berdua nampak sama-sama berpikir, lalu tiba-tiba Jihan berdiri sembari sedikit berjingkrak dan menepuk tangannya. Kansa, ujar Jihan. Kansa? Ujar Maharani. Iya bu, lekas jemput Kansa, biarkan dia saja menjadi pengantin untuk Leon, usul Jihan. Maharani merasa puas jika anak pertamanya ini mewarisi kelicikannya yang cerdas. Kau pintar sekali, pujinya. Maharani pun pergi ke kamar utama. Tuan Fauzan Iswara nampak masih mengerjakan beberapa berkas bisnisnya. Maharani menghampiri, lalu memijit-mijit bahu suaminya itu. Ada apa? Tanya Tuan Iswara. Tentang pernikahan, jawab Maharani. Keputusan para tetua tidak bisa dibantah, jawab Tuan Iswara. Kau ini, belum selesai bicara sudah kau potong saja, gerutu Maharani. Katakan dengan jelas, perintah Tuan Iswara. Maharani pun berdiri di depan meja kerja Tuan Iswara. Kita jemput Kansa ya, pintanya. Kansa? Tanya Tuan Iswara. Iya, bukankah Kansa sudah 20 tahun, usia yang tepat untuk menikah, bukan? Jelas Maharani. Jihan masih terlalu muda untuk menikah, jelas Maharani lagi sembari membujuk. Lagi pula, apa kau tega melihat Jihan menikah dengan pria sakit-sakitan seperti Leon? Tanya Maharani dengan melirih. Tuan Iswara berpikir sejenak. Lakukan saja seperti yang kau mau, tapi pastikan itu tidak akan membawa malu nama keluarga kita, tutur Tuan Iswara. Maharani pun bersorak horai, gembira dalam hati. Terima kasih. Sementara itu di pagar alam, di lereng Bukit Dempo nampak Kansa sedang sibuk menebar jaring ikan di sungai untuk menangkap ikan semah. Sungai Lematang adalah sungai besar yang ada di pagar alam yang melewati lereng Bukit Dempo. Disinilah Kansa Iswara dibesarkan oleh keluarga dari ibu kandung Kansa yang telah pergi selamanya, meninggalkan Kansa ketika Kansa berusia 9 tahun. Menjelang siang hari, Kansa kembali ke rumah dengan membawa hasil tangkapan ikannya. Hari ini kita akan makan gulai ikan, ujar senang Kansa. Tante Anjani, lihat deh, ikan semua ini berukuran gembul semua, ujar Kansa sambil tertawa senang. Namun wajah Anjani dan Nenek Rima terlihat sedih. Ada apa ini? Kenapa semua nampak sedih? Tanya Kansa.
Sini duduk, nak, pinta Nenek Rima. Kansa pun meletakkan ikan-ikan yang baru saja tadi ditangkapnya dan duduk di sebelah Nenek Rima. Ada apa ini, Nek? Tanya Kansa lagi. Kansa, sebentar lagi kau harus kembali ke kota Palembang, ke rumah ayahmu, jawab Nenek Rima. Tapi kenapa? Aku senang tinggal di sini bersama Tante Anjani dan Nenek. Dengarkan Nenek, nak. Usia kau sudah 20 tahun. Saatnya kau menikah, jelas Nenek Rima. Ayahmu sudah ada calon untuk kau, jelas Nenek Rima. Menikah? Tidak mau, tugas Kansa. Kansa, dengar apa kata Nenek, nasihat Tante Anjani. Nenek sudah semakin tua, tenaga sudah tidak sekuat dulu lagi. Kalau nanti Nenek tutup usia, Nenek akan tenang karena sudah ada menjaga kau nanti. Tutur Nenek Rima seraya membujuk Kansa sambil menangis. Nenek, jangan menangis, jangan menangis, pinta Kansa. Kalau begitu mau ya menikah, pinta Nenek Rima. Kansa pun mengangguk mau. Nenek Rima hanya bisa mengusapi lembut puncak kepala Kansa. Satu-satunya harta berharga yang telah ditinggalkan oleh putri kesayangannya itu. Keesokan paginya, Kansa pun pergi ke kabupaten tetangga, Kabupaten Lahat. Satu-satunya kabupaten terdekat yang dilewati kereta api. Karena tinggal di lereng Gunung Dempo, maka perjalanan ke Lahat akan memakan waktu 2 jam. Dengan menaiki angkutan umum, dan akses jalan yang naik turun bukit. Sesampainya di Lahat, Kansa pun membeli tiket untuk ke stasiun Kertapati, Palembang Kota, membeli tiket kelas eksekutif. Kansa duduk di dalam kereta api sambil membaca buku. Kansa bangun dari kursinya dan ingin pergi ke toilet yang ada di dekat bagian pintu masuk kereta. Tiba-tiba, pintu kereta terbuka. Hembusan dingin dan bau amis darah masuk dari pintu. Sebuah sosok yang besar terjatuh ke dalam dan tak sadarkan diri. Kemudian disusul oleh sekelompok orang berpakaian hitam yang bergegas masuk dan ingin langsung membunuh pria yang tak sadarkan diri itu. Tapi mereka melihat Kansa yang berdiri sambil memeluki buku di dadanya itu. Mereka pun ingin membunuh Kansa untuk melenyapkan saksi mata. Kansa melihat senjata di tangan mereka dan berpura-pura panik lalu memohon ampun. Sedangkan pria dengan sebuah bekas luka di wajah yang merupakan bos mereka justru tertarik oleh sepasang mata indah yang tidak tertutup oleh cadar. Nafsu bos itu pun bangkit dan malah mengancam Kansa. Jika kau masih mau hidup, maka layani kami, ujar si bos tersebut. Kansa berdiri di depan pintu toilet kereta api. Si bos tersebut menerjang ke arah Kansa, meletakkan satu tangannya di pintu toilet dan mulai ingin melepaskan baju Kansa. Detik berikutnya, tangannya digenggam oleh tangan kecil Kansa yang putih mulus. Pria itu melihat sepasang mata yang dingin menusuk. Kansa tersenyum, membuka pintu toilet, lalu menjepit tangan si bos dengan pintu toilet. Detik berikutnya, Kansa menusuk pelipis bos tersebut dengan jarum perak yang kecil panjang. Lalu bos tersebut mati di tempat. Para anak buah bos tersebut merasa panik dan hendak menerjang Kansa. Tapi tepat di saat itu, pria yang tadi terjatuh ke lantai segera berdiri dan merebut senjata di tangan pria berbaju hitam. Tenggorokan para pria berbaju hitam dipotong dan terjatuh satu persatu. Kansa sudah tahu sejak awal, meskipun pria ini berlumuran darah, tapi dia pura-pura pingsan. Darah di tubuhnya adalah milik orang lain. Pura-pura pingsan karena hanya ingin membuat orang-orang ini lengah. Kansa memperhatikan sosok pria berbadan tinggi tegap yang ada di hadapannya ini. Wajah tampannya terlihat tegas dan memiliki sudut-sudut tajam. Terlihat dewasa, ningrat dan acuh tak acuh, dan terlihat sulit untuk didekati. Sementara Leon memperhatikan Kansa yang memiliki tatapan mata yang cerah dan tajam, kulit putih dan alis seperti pohon wilau. Tuan muda, maaf kami terlambat. Leon mulai mendekati Kansa, selangkah demi selangkah, lalu mencubit dagu Kansa. Sebaiknya aku apakan ya? Kansa mengerti dia telah melihat hal yang seharusnya tidak dia lihat. Bagaimana ini? Bagaimana cara melarikan diri?
pikir Kansa. Kansa mundur selangkah. Dia memukul pipi Leon yang mencubit dagunya. "Jangan kurang ajar," hardik Kansa. "Aku adalah calon pengantin dari Tuan Muda Leon Sebastian," ungkap Kansa. Baru saja ditampar oleh wanita, Leon mentertawai dirinya sendiri sambil mengusap pipinya, sambil berekspresi aneh. "Ini adalah pengantinnya," gumam Leon dalam hati. Kansa yang tidak mengetahui apa-apa melanjutkan ancamannya. Pernikahan Villa Anggrek diketahui oleh seluruh penjuru kota, menggemparkan seluruh kalangan atas. Kansa berpikir, jika pria ini berani menyentuhnya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Orang di Villa Anggrek tidak akan mengampuninya, terlebih lagi 4 keluarga besar di Palembang. Leon pun semakin tertawa mendengar ancaman Kansa. Hari ini, Leon ingin dibunuh oleh atas perintah dari mitra bisnisnya. Sungguh suatu kebetulan yang indah, bisa bertemu dengan pengantinnya. Leon melepaskan Kansa dan meninggalkan sebuah kalimat. "Kita akan bertemu lagi secepatnya." Kemudian Leon pergi dengan membawa orangnya. Episode kedua, pengantin baru. Selamat mendengarkan. Dalam pernikahan ini, Maharani ingin tampil sebagai ibu yang baik meski hanya sebagai ibu tiri, mengingat statusnya yang pernah menyandang ratu film terpopuler. Jelas, dia harus membuat pesta pernikahan ini sangat bagus agar dirinya tetap dipandang dan dipuji oleh semua orang. Di hari pernikahan, tempat resepsi pernikahan Palace Garden, di dalam ruang istirahat pengantin wanita, Jihan masuk lalu duduk di sofa dengan malas tapi arogan. "Jangan bangga hati, menikah dengan keluarga Sebastian bukan berarti kau angkat," sindir Jihan. "Kau tak lain hanyalah hewan peliharaan kami yang sudah diberi makan selama bertahun-tahun. Jadi ingat, kau harus sadar diri." "Kau sebut aku apa?" hardik sekaligus tanya Kansa. Jihan menangkap aura yang sedikit aneh. Kerat wajahnya pun berubah menjadi canggung. Jihan menatap sepasang mata Kansa yang indah. Sejak kedatangannya, Kansa selalu memakai cadar. Tapi hanya dengan melihat matanya saja sudah bisa diketahui jika dia sangat cantik. Ini beneran membuat Jihan merasa iri. Jelas-jelas dia hanya anak kampungan, tapi malah sok serius. "Sah, waktunya sudah tiba, ayo keluar." Fauzan, Iswara, dan Maharani membawa rombongan tamu penting ke dalam. Saat duduk dalam mobil, Kansa malah bertanya dengan nada rendah, "Waktunya sudah tiba." "Kenapa? Mempelai pria tidak datang menjemputku?" Fauzan merasa sangat bersalah. Hal ini membuat banyak sekali orang yang mengarah Maharani. Semuanya tahu jika kondisi mempelai pria tidak baik, tapi malah menghelatkan resepsi mewah. Tindakan Maharani antara lain karena gengsi, dan juga karena tidak mau kedua putrinya menikahi pria penyakitan. Jadi dia meminta Kansa sebagai penggantinya. Raut wajah Maharani seakan menggelap, hatinya merasa tidak baik. Dia memperhatikan Kansa, tiba-tiba dia merasa telah meremehkan Kansa, sehingga membuatnya malu. Waktu masih panjang, dia pasti akan memikirkan cara untuk membereskan Kansa di lain waktu. Kansa tiba di Villa Anggrek, lalu langsung memasuki kamar barunya. Dari semenjak masuk ke rumah barunya, hampir-hampir tidak ada cahaya dalam rumah baru. Begitupun di kamar barunya ini. Suasana yang gelap gulita dan juga sepi. Kansa berjalan perlahan ke arah ranjang. Samar-samar dia melihat seorang pria tengah berbaring di sana. "Itu seharusnya suami aku, bukan?" Perlahan Kansa duduk di sisi ranjang besar mereka, mencoba menarik tangan suaminya itu. Kansa hanya ingin memeriksa keadaan Leon, namun siapa sangka Leon malah berbalik badan, menarik Kansa dan menindih tubuh Kansa di ranjang mereka yang besar itu. Seketika saja Kansa merasa ada yang aneh, ada yang tidak beres. Katanya pria ini adalah seorang yang berpenyakitan, sedangkan pria yang menindihnya ini adalah beneran pria yang kuat dan sehat. Merasa curiga dengan pria yang sedang menindihnya itu, langsung saja Kansa menendang pria itu. Dengan lihai pria itu menghindari lalu menekukkan lututnya dan menindih Kansa kembali. "Siapa kamu? Lepaskan aku!" Kansa memberontak hebat. Tubuh mereka bergesekan di kain tipis. Leon menggodanya. "Pengantin baruku ramah banget, mau naik ranjang ya? Dasar mesum," hardik Kansa kepada Leon. Dia pun segera memahami kenyataan bahwa pria ini adalah suami yang baru saja dinikahinya. Tapi tidak sesuai dengan rumor yang dia dengar. Suaminya ini ternyata tidaklah lemah. Melihat Kansa yang tertegun memandanginya, Leon mulai membuka baju Kansa. Tak terima, Kansa pun memberontak. "Bekerja samalah, ada yang menguping," jelas Leon.
Di luar ada nenek. Jelas Leon seraya menunjuk ke arah pintu. Tidak mau, gumam Kansa seraya menggelengkan kepalanya. Leon tidak mempedulikan penolakan Kansa, tapi malah melakukan pemanasan beneran pada tubuh Kansa. Kansa tidak bisa membuat Leon berhenti. Jika kau bekerja sama, maka ini hanya akan memakan waktu selama 1 jam. Jika menolak, maka ini bisa menjadi 2 jam. Bisik parau Leon di telinga Kansa. 2 jam, apa dia pendekar? Sakit, apanya yang sakit? Gumam Kansa merutuki pria yang sedang menciumi daun telinganya. Lalu turun ke tulang selangka dan sedikit lebih lama ketika turun ke bagian dada. Suara rutukan Kansa pun berganti menjadi suara lenguhan gemetar menahan sesuatu agar tidak meledak. Hati dan kepalanya seakan mau meledak di tiap kali Leon mengecupinya. Ini adalah pertama kalinya Kansa dekat dengan pria, dan baru pertama kali tapi Leon malah memberikannya dinamit di mulutnya siap meledak kapan saja, jika dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Nenek Leon yang berada di luar mendengarnya tentu sangat merasa senang karena ternyata cucunya tidak impoten. Nenek Leon segera pergi ke aula leluhur dan berdoa. Kansa seketika mendorong Leon, dan Leon juga bangkit dari atas tubuh Kansa. Saat lampu dinyalakan, Kansa terkejut melihat wajah pria yang baru saja menciumnya tadi dengan serakah. Rupanya, dia adalah pria yang ada dalam kereta tersebut. Leon berkata sambil tersenyum. Sudah kubilang bukan, kalau kita akan bertemu kembali. Tatapan mata Leon menikmati wajah Kansa yang sedikit terlihat limbung itu. Sebelumnya, kepala pelayan telah memberitahunya kalau keluarga Isyara menggunakan seorang gadis desa sebagai pengantin pengganti. Awalnya dia tidak terlalu memikirkannya, asalkan neneknya senang. Namun siapa sangka, jika gadis desa itu adalah ternyata wanita yang ada dalam kereta. Leon pernah menyaksikan bagaimana gadis itu membuat pria bercodet terjatuh dalam pelukannya. Keesokan paginya, kepala pelayan, Paman Indra mengetuk pintu kamar utama. Masuk, ujar Leon. Tuan muda, nyonya muda, harus diapakan? Tanya Paman Indra. Biarkan saja, jawab Leon seraya memandangi pintu kamar mandi mereka. Siapkan sarapan, makanan kesukaan nyonya, ujar Leon. Setelah keduanya rapi berpakaian, mereka pun pergi ke ruang makan untuk sarapan bersama dengan nenek. Nenek masih merasa puas hati karena mengetahui bahwa cucunya ini tidak impoten. Jadi sedikit-sedikit menasihati Leon agar memperlakukan Kansa dengan baik. Nenek Leon mengeluarkan sebuah kotak. Ambillah, ini adalah cincin ketika nenek bertunangan dulu. Berpikir ini adalah cincin yang membawa nenek Leon masuk ke dalam keluarga Sebastian, maka Kansa pun menolak. Nenek, bagaimana mungkin aku menerima cincin sebagus ini dan seberharga ini? Tukas Kansa. Kau adalah menantu sah keluarga Sebastian, jadi ambil dan pakai. Tukas nenek Leon. Kansa mau tak mau pun mengambil cincin itu dan memakainya. Konon katanya di dunia, cincin itu adalah model yang hanya dimiliki oleh 3 orang saja. Mengetahui hal ini, jelas saja membuat Kansa merasa gemetaran. Berat cincinnya yang bahkan tidak ada 1 kilogram, tapi itu terasa beratnya ampun-ampun. Selesai makan pagi, nenek meminta Leon untuk mengajak Kansa berkeliling. Nenek meninggalkan mereka berdua, tapi Leon malah menakuti Kansa, mengatakan bahwa di halaman belakang, dia memelihara 2 ekor serigala. Dengar gadis kecil, pernikahan kita karena sebuah kesepakatan keluarga, namun tetap saja kau harus patuh kepada aku. Jika tidak, jawab sekaligus tanya Kansa. Itu bisa aja sewaktu-waktu aku akan melemparkanmu kepada 2 serigala tersebut sebagai makanan. Jawab 2 serigala. Selamat mendengarkan. Kansa mengabaikan gertakan Leon. Dirinya ini semenjak kecil tinggal di pedesaan, bermain dari satu bukit ke bukit lain, dari perkebunan karet ke perkebunan kopi. Kadang juga bermain kejar-kejaran dengan anak harimau di hutan. Jadi tentang hal-hal hewan buas maka sudah sedikit terbiasa. Semenjak kecil, Kansa sering bermain ke Sungai Lematang, sungai paling besar di desanya. Yang konon katanya, menurut legenda sungai tersebut dijaga oleh 7 manusia harimau. Jadi mana ada dirinya takut menciut, ketika mendengar hanya serigala saja, maka hatinya pun tidak langsung menciut. Di kepala Kansa malah memikirkan hal lainnya. Kansa memikirkan pembagian-pembagian 4 keluarga besar di kota Palembang ini. Kansa memikirkan pembagian keluarga di seluruh kota Palembang. 4 keluarga besar konglomerat di kota Palembang terdiri dari Sebastian, Mahendra, Kawindra, Nugraha, dan keluarga Sebastian adalah salah satu di antaranya. Sedikit bergidik ketika memikirkan kekuatan besar dari 4 keluarga besar ini, dan bahkan hatinya jadi berdegup kencang ketika memikirkan dia saat ini telah menjadi istri Leon, yang artinya dirinya telah memasuki lingkaran kekuasaan besar tersebut. Meski tak ada cinta,
Namun bukan berarti suaminya itu akan membiarkan istrinya ini ditindas sembarangan oleh orang lain. Tuan muda keluarga Sebastian memiliki kekuasaan besar. Dia adalah penguasa dunia bisnis termuda dan tertampan dalam legenda. Tapi, belum ada yang pernah melihat wajah aslinya. Dia sangat misterius. Sedangkan Kansha pernah menyelidiki villa anggrek ini. Yang tinggal di sini hanya seorang cucu dari neneknya. Dan cucunya ini ternyata adalah suaminya yang sekarang penyakitan. Jadi jelas bukan orang terhormat dari keluarga Sebastian? Ini juga alasan kenapa Maharani tidak memperbolehkan putrinya menikah dengan Leon Sebastian dan malah ingin Kansha yang jadi pengantin pengganti untuk memenuhi pengaturan para tetua keluarga Isfara. Oleh karena itu, di dalam pemahamannya, pria yang saat ini menjadi suaminya bukanlah orang yang punya kekuasaan tinggi dan pemegang kekuasaan besar, tapi Kansha malah melihat aura di sekujur tubuh pria ini sangat menyihir kesadaran bagi orang yang melihatnya. Melihat keagungan dari gestur tubuhnya, rasa wibawa yang keluar dari tulangnya seperti seorang raja yang memerintah. Selain itu, Leon mengatakan di halaman belakang ada 2 serigala. Serigala bukanlah binatang yang bisa dijinakkan oleh orang biasa dan sembarang orang. Setelah berpikir sejenak dan hendak berbicara menyampaikan pendapatnya, Kansha malah melihat Leon menopang kedua tangannya di atas meja dan mengeluarkan ekspresi kesakitan sambil menahan sakit. Penyakit Leon kambuh. Selama ini Leon memiliki gangguan tidur, mudah emosi, murung, tidak bisa tidur dalam malam hari. Ekspresi wajah Paman Indra pun berubah, dan seketika saja wajahnya memucat, seperti tidak ada darah yang mengaliri wajah Paman Indra. Dia hendak pergi memanggil dokter, namun Leon meminta agar Paman Indra membawa Kansha untuk pergi lebih dulu. Paman Indra memohon Kansha untuk segera pergi, namun ditolak oleh Kansha. "Tidak, aku tidak akan pergi," tukas Kansha membantah perintah Leon dan Paman Indra. Kansha kembali ke keluarga Isfara memang karena punya tujuannya sendiri. Dia perlu identitas ini sebagai pengantin villa anggrek, karena itu dia tidak boleh pergi. Kansha melangkah maju untuk memeriksa kondisi Leon, dan dengan penuh percaya diri malah mengajukan diri untuk mengobati Leon. "Aku sedikit memahami tentang pengobatan, baik tradisional maupun barat, aku bisa menyembuhkan penyakitmu." Leon malah besar dan memintanya untuk segera pergi, namun Kansha tetap menolaknya. Kansha mengatakan satu persatu gejala Leon dari sudut pandang pengobatan tradisional. Dia mencium aroma obat tradisional yang mahal untuk mengatasi insomnia di tubuh Leon. Dia menebak Leon punya gangguan tidur yang sangat parah dan serius. Paman Indra terkejut karena Kansha bisa menebaknya dengan benar. Kemudian Kansha menanyakan tingkat keparahan gangguan tidur Leon agar lebih yakin dan tidak salah ketika mendiagnosa. Lalu Kansha mulai menganalisis lesinya. Lesi adalah jaringan kulit yang tumbuh abnormal, baik di permukaan atau di bawah permukaan kulit. Lesi adalah istilah kedokteran untuk merujuk pada keadaan jaringan yang abnormal pada tubuh. Hal ini dapat terjadi karena proses beberapa penyakit seperti trauma fisik, kimiawi, infeksi, masalah metabolisme, dan autoimun. Lesi dapat ditangani dengan pembedahan seperti pada daerah tertentu pada otak. Jika gangguan tidur mencapai tingkat terburuk, maka akan mengubah seseorang menjadi monster yang kejam, seperti ada diri lain yang tinggal dalam tubuh dan mengambil alih. Muram, menakutkan, berdarah dingin, hampir mendekati mengerikan. Leon saat ini malah mencekik tenggorokan Kansha. Hal itu membuat Paman Indra sangat panik dan memohon kepada Leon untuk melepaskan Kansha. Tuan Leon," panggil Paman Indra dengan suara paniknya. Paman Indra meminta lagi kepada Kansha agar segera pergi. "Nyonya, sebaiknya kau pergi saja dulu untuk saat ini," ujar Paman Indra, seraya mencoba menarik tangan Leon dari leher Kansha. Kansha mulai mengalami kesulitan bernapas, wajahnya pun mulai memerah. Di saat-saat terakhir, dia menusukkan sebuah jarum perak ke kepala Leon. Cekikan Leon pun terlepas dan dia jatuh terduduk di atas sofa. Kansha tidak punya cara lain, dia hanya bisa berusaha sebisanya. Dia mulai memijat Leon dengan teknik kuno. Leon perlahan tenang. Di saat seperti ini malah Kansha membuat kesepakatan dengan Leon sambil memijatnya. Leon tidak mempertanyakan urusan pribadinya. Kansha membantu mengobati penyakit Leon serta membantunya berakting depan nenek. Leon tidak berbicara lagi. Sebuah jarum perak kembali ditusukkan perlahan ke titik akupuntur Leon. Kansha menangkap wajah samping Leon yang tampan dengan pelan. Leon pun perlahan tertidur. Kepala pelayan terkejut. Leon adalah tuan muda keluarga Sebastian yang tidak mudah dekat dengan orang, apalagi dengan seorang wanita. Tuan mudanya ini telah mengambil alih keluarga Sebastian di usia belasan tahun. Sejak dia dewasa, tidak ada seorang pun yang berani bernegosiasi dengan Leon seperti ini, apalagi seorang gadis.
Selain itu, Tuan Muda sudah lama tidak tidur senyenyak ini. Bahkan master kelas dunia juga tidak bisa membuat Tuan Muda tidur nyenyak. Tapi Tuan Muda malah tertidur di telapak tangan gadis imut ini. Kepala pelayan memanggil Kansa dengan sebutan Nyonya Muda. Tapi Kansa dengan lembut memintanya untuk keluar dulu. Paman sudah boleh pergi, aku yang akan menjaganya, tutur Kansa. Paman Indra tiba-tiba merasa tenang. Dia mendengarkan perintah Kansa dan keluar. Kansa terus menopang kepala Leon sampai saat dia sudah tertidur pulas, barulah meletakkannya ke sofa, lalu menyelimutinya. Setelah semuanya beres, dia kembali ke atas kasur dan tidur. Di saat ini, Leon yang berada di atas sofa membuka matanya perlahan-lahan, lalu berjalan masuk ke kamarnya dan berjalan ke tepi ranjang, mengulurkan jemarinya yang jenjang untuk membuka cadar di wajah Kansa.